Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua rekan-rekanku dimanapun kalian berada? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetap diberi kesembuhan, kesehatan, dan rezeki. Dalam pertemuan kali ini, saya mungkin akan membahas lebih tentang anxiety ya kawan-kawan, atau kecemasan yang berlebih. Nah, memang banyak ya sebelumnya yang komen di video saya, yang bertanya, "Pak, anxiety-nya ini kok kambuh lagi? Saya sedang mengalami sensasi." Jadi banyak yang WA saya, begitu juga dengan komentar di YouTube. Nah, teman-teman kita harus memahami kondisi tubuh kita, kondisi badan kita, apalagi yang sedang kambuh-kambuhnya, baik itu GERD atau penyakit lainnya. Jadi anxiety ini memang berhubungan sangat erat dengan naiknya asam lambung atau penyakit GERD. Bagaimana cara menanggulanginya? Bagaimana cara mengatasinya? Bagaimana cara mengobatinya? Sebenarnya itu terpulang lagi ke pola pikir kita, kawan-kawan. Saya akan bagikan tips bagaimana mengurangi anxiety kalian, bisa juga membuat anxiety itu sembuh total. Bagaimana caranya? Caranya itu sebenarnya sangat mudah, kawan-kawan. Caranya itu dengan mengendalikan pikiran kita. Sebenarnya saya kasih tahu rahasianya ya kawan-kawan. Cara untuk mengobati anxiety bahkan sampai sembuh total itu sebenarnya gampang, kawan-kawan. Tapi mental kita harus siap, mental kita harus kuat. Kita harus punya semangat untuk mencoba dan mencoba. Dalam arti kata, kalau kalian kambuh dan kalian berusaha untuk melawan kecemasan kalian, tapi kalian tidak bisa, kalian bisa lagi, coba lagi, kalian bisa coba lagi, kalian bisa coba lagi sampai anxiety itu hilang pada pikiran kalian, bahkan lenyap dalam kehidupan kalian. Dan salah satu tips untuk menghilangkan atau mengurangi anxiety, saat kecemasan tinggi kalian itu kambuh, usahakan pikiran kalian itu tetap tenang, tetap berprinsip, saya ini tidak akan mengapa-ngapa, ini hanya pengaruh GERD, ini hanya pengaruh pikiran, ini hanya permainan pikiran saja. Itu salah satu tips. Dan kalau memang anxiety kalian ini benar-benar kuat sehingga kalian sampai debar-debar jantungnya, sampai deg-degan, tapi kalau memang teman-teman tidak sanggup untuk menghadapinya sehingga berpikiran ingin seperti mati, jantung berdebar keras, semangatnya lemah, kita bantu dengan zikir, banyak-banyak istighfar. Karena sudah saya katakan beberapa kali, penyakit anxiety ini sangat mudah ditunggangi oleh iblis, apalagi malam hari. Kita harus tahu, malam hari itu jam keluarnya setan, jam keluarnya iblis. Jadi wajar kalau saya lihat keluhan di grup ataupun di komentar YouTube saya itu kambuhnya banyak malam hari. Semakin malam semakin banyak bisikan, semakin banyak kecemasan. Nah, salah satu itu faktornya kawan-kawan, yaitu bisikan-bisikan iblis. Penyakit ini sangat-sangat mudah ditunggangi oleh iblis kalau kita tidak bisa mengontrol pikiran kita. Sebenarnya tujuan video saya ini adalah ingin membuat teman-teman semua ini sembuh total dari anxiety. Bagaimana caranya? Yaitu strategi menyerang balik anxiety tersebut. Tapi saya katakan seperti tadi, untuk menyerang balik, strategi menyerang balik anxiety ini perlu mental yang sangat-sangat kuat, perlu mental baja. Pertanyaannya, apakah saya mempunyai mental baja? Ataukah kalian mempunyai mental baja? Karena sementara kita dalam keadaan sakit. Begini kawan-kawan,
Saya kasih tahu rahasianya. Di saat semua urusan kita, semua keluhan kita, kita ikhlaskan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sepenuhnya, kita serahkan, kita istiqomah, kita serahkan hidup dan mati kita hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan kepada penyakit Anda, bukan pada kecemasan Anda. Selama Anda sudah ikhlas, selama Anda sudah penuh, harapan Anda sudah penuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka di situ nanti Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kalian kekuatan untuk melawan semua kecemasan, semua ketakutan yang kalian hadapi. Bahkan kecemasan atau anxiety kalian akan lenyap, akan hilang di dalam otak kalian untuk selama-lamanya. Salah satu caranya adalah melakukan kegiatan-kegiatan yang bikin kalian kambuh, di mana sebuah aktivitas ataupun sebuah kondisi yang membuat kalian kambuh. Contohnya seperti ini. Saya penderita anxiety GERD, tapi saya sudah sembuh total, alhamdulillah, itu atas izin Allah. Saya dulu anxiety kalau di tempat keramaian, kawan-kawan. Jadi waktu saya menderita GERD, saya sama sekali tidak berani keluar rumah. Bahkan untuk keluar ke pasar, jalan-jalan, tempat keramaian, saya itu langsung deg-degan. Apalagi sempat kemarin kan lagi marak-maraknya COVID-19. Jadi pikiran saya begini, saya takutnya nanti saya keluar tiba-tiba GERD, anxiety saya ini kambuh, saya jatuh atau saya pingsan, nanti orang mengira saya ini sakit COVID. Padahal kalau orang yang berpikir normal, dia tetap santai aja kan. Itu logikanya. Nah, saya saking parnonya, anxiety saya kambuh, saya tidak berani keluar. Kalau saya melihat keramaian, saya langsung deg-degan, kayak mau jatuh, kayak mau pingsan. Itu yang saya rasakan, kawan-kawan, dalam 3 bulan kalau tidak salah. Habis itu sholat. Saya kan awal kena GERD kan sholat ya, pas sholat maghrib itu di rakaat kedua. Jadi setiap sholat maghrib pada rakaat kedua, jantung saya langsung debar, langsung deg-degan, berdetak kencang. Itu yang anehnya. Padahal waktu sholat subuh, isya, asar, zuhur itu santai aja saya. Tapi waktu sholat maghrib pas di rakaat kedua, itu jantung saya berdebar kencang. Mungkin selang waktu sekitar 3-4 menit lah, bahkan sampai selesai sholat tuh masih berdebar. Itu yang membuat saya trauma gitu. Tapi saya berpikir, sampai kapan saya mau begini? Sampai kapan saya akan terus masuk ke dalam zona kecemasan kalau tidak ada perlawanan? Setelah sharing dengan beberapa teman, beberapa kawan, bahwa ini memang harus dilawan, tidak bisa kita hindari, harus dilawan. Kalau kita hindari, okelah sembuh, tapi lama-lama pasti akan berpotensi kita kambuh karena kita menghindari. Mana tahu kan, di kondisi atau di waktu yang berbeda kita akan mengalami suatu aktivitas ataupun hal-hal yang membuat kita kambuh. Sementara cara pemulihan kita melalui menghindar. Takutnya di sini bisikan iblis kembali dan kita kembali jatuh sakit. Nah, itulah pentingnya untuk melawan, menyerang balik anxiety dengan kegiatan-kegiatan yang bikin kita kambuh. Kayak saya kan, saya takut keramaian. Setelah saya takut keramaian, tapi saya tidak awalnya tidak punya daya, tidak punya tidak punya semangat untuk melawannya, untuk keluar. Tapi setelah saya istiqomah, saya berdoa, sering tahajud, ya Allah, berilah saya kekuatan untuk melawan semua kecemasan, semua kegelisahan yang ada di pikiran saya ini, agar saya kembali pulih. Alhamdulillah berangsur-angsur, dari waktu ke waktu saya hadapi terus keramaian, walaupun awalnya
deg-degan, gagal saya coba lagi, gagal saya coba lagi. Setelah 4-5 kali mencoba, akhirnya saya tidak lagi deg-degan saat di keramaian, bahkan sampai sekarang. Begitu juga dengan sholat, saya paksakan untuk tetap sholat berjamaah di masjid, sholat maghrib. Setelah mencoba beberapa kali, saya tetap sholat ke masjid, walaupun setiap rakaat kedua itu pasti deg-degan, debaran jantung saya pasti berdetak kencang. Jadi kadang kambuh. Jadi saya pulang, besok saya coba lagi. Dan alhamdulillah kawan-kawan, setelah berapa kali mencoba, akhirnya anxiety itu hilang dari kehidupan saya. Dan sekarang saya normal kembali. Sekarang udah sembuh total, alhamdulillah. Jadi hal yang akan saya bagikan ini, teman-teman harus berani untuk menyerang balik anxiety tersebut dengan kondisi ataupun situasi yang membuat kalian kambuh. Misalnya ada teman saya nih yang sering kambuhnya saat macet di jalan pas lampu merah. Jadi dia sering kambuh saat macet tuh. Jadi saya sarankan Anda hadapi terus setiap hari macet. Lama-lama dia akan terbiasa. Lama-lama anxiety kamu pasti hilang, saya bilang. Alhamdulillah sembuh kawan-kawan. Ada juga teman saya yang anxiety-nya kambuh apabila dia mandi sore. Jadi selama dia anxiety, dia mandinya jam 1 siang, tidak berani mandi sekitar jam 4 atau jam 5 gitu. Jadi hitung-hitung satu hari dia hanya 1-2 kali aja mandi. Setiap mandi sore sekitar di atas jam 3 sore itu pasti kambuh, itu pasti debar-debar. Lalu saya sarankan ke dia, itu harus dilawan, saya bilang. Kamu perbanyak mandi, bila perlu kamu mandi 2 atau 3 atau 4 kali sehari, jam 3, jam 4, jam 5. Akhirnya dia coba terus, alhamdulillah sembuh. Itulah kawan-kawan, kesembuhan itu semuanya atas izin Allah kawan-kawan. Kalau kita benar-benar memasrahkan, kita benar-benar mengikhlaskan semua yang kita alami kepada Allah Subhanahu wa taala, nanti Allah taala pasti akan selalu membantu. Allah Maha Adil kawan-kawan. Jadi saran saya kawan-kawan, bagi yang suka kambuh, bagi yang sering beraktivitas, takutnya misalnya kambuh di tempat keramaian, seperti yang saya katakan tadi, seperti pengalaman saya, hadapi terus. Ingat, hidup mati itu hanya di tangan Allah kawan-kawan, bukan di tangan anxiety, bukan di tangan God kawan-kawan. Ingat, hidup mati itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala, hanya di tangan Allah. Kalau kalian belum waktunya untuk mati, ya tidak mati kawan-kawan. Karena itu sejak kita dilahirkan, jodoh kita, rezeki kita, maut termasuk umur kita itu udah dijanjikan kawan-kawan. Jadi tidak perlu ya kalian cemaskan, itu tidak perlu kalian takutkan kawan-kawan. Itu kecemasan yang berlebih itu harus dibuang jauh-jauh dari pikiran kita. Itu akan lama-lama mempengaruhi mental kita. Lama-lama kita menjadi down, lama-lama kita tidak berani bersosial, lama-lama kita tidak berani buat ngapa-ngapain, bikin kita tidak maju. Itu salah satu bisikan-bisikan setan yang tanpa kita sadari kawan-kawan, yang membuat kita menjadi manusia lemah. Sementara kita manusia yang mempunyai iman, kepercayaan masing-masing, itu harus lebih kuat menghadapi kehidupan. Kalau masalah hidup mati, jangan kalian pikirkan, itu urusan Sang Pencipta, itu urusan Allah Subhanahu wa taala kawan-kawan. Teman-teman, dimanapun kalian berada, sekali lagi saya tekankan kawan-kawan, kalian harus istiqomah, kalian harus pasrahkan, kalian harus ikhlaskan penyakit kalian. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala kekuatan untuk melawan semua kecemasan. Dengan catatan kalian harus 100% ikhlas.
Kalian harus benar-benar menyerahkan semua kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kalian kan sudah ikhtiar, sudah berobat kemana-mana tapi tidak sembuh-sembuh kan. Nah, saat itulah kalian serahkan semua urusan kalian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu pasti kawan-kawan. Di saat kalian benar-benar ikhlas sepenuhnya ya, menyerahkan urusan kalian, baik sakit kalian, keluh kalian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, nanti Allah Ta'ala akan memberi kalian kekuatan untuk menghadapi kecemasan, untuk menghadapi ketakutan, bahkan untuk menyembuhkan penyakit kalian semua. Intinya tetap istiqomah, tawakal. Gitu ya kawan-kawan. Semoga video ini memberikan manfaat kepada kalian semua, memberikan sebuah pemikiran. Saya ingin mengajak teman-teman nih keluar dari zona kecemasan yang kalian alami selama ini, bahkan bertahun-tahun ataupun berbulan-bulan. Ayo segera bangkit kawan-kawan. Banyak hal yang perlu kita pikirkan, bukan memikirkan hal-hal yang tidak jelas seperti anxiety ini kawan-kawan. Banyak masih perjuangan yang harus kita lakukan kawan-kawan di kehidupan ini. Kita termasuk manusia yang beruntung kawan-kawan. Kalian termasuk saya ini masih harusnya banyak bersyukur, karena orang-orang di luar sana, baik di Indonesia maupun di luar negeri sana, lebih banyak menderita dari kita, tapi mereka masih punya semangat kawan-kawan untuk melanjutkan kehidupannya. Jadi buat apa kita susah-susah mikir hal-hal yang tidak jelas? Buat apa kita mikir, aku nih sakit berat, aku nih sakit itu, aku nih sakit ini, aku nih sebentar lagi ingin mati, aku nih rasa mau mati. Kita jangan mengira-ngira seperti itu kawan-kawan. Itu sangat-sangat tidak boleh. Semoga kalian sembuh semua kawan-kawan. Semoga kita tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kecemasan ini, anxiety ini akan segera lenyap dari kehidupan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.